kita membahas model untuk CAPEX atau Capital Expenditure atau bahasa Indonesianya belanja modal. Kita akan membahas mengenai modal kerja. Oke, kita akan fokus ke modal kerja. Nah, modal kerja ini eh, di soal asumsinya tidak banyak. Bahkan di soal ini mempersilahkan ke pembuat modelnya untuk membuat asumsi sendiri yang wajar. Sebelum kita membahas apa itu asumsi yang digunakan, saya perlu perjelas dulu mengenai modal kerja. Jadi modal kerja ini sebenarnya gambaran mengenai aset lancar dan hutang lancar. Ingat, lancar ya. Lancar ini artinya yang akan dikonsumsi dalam waktu 1 tahun atau kurang, itu untuk aset lancar, atau untuk kewajiban lancar yang akan diselesaikan dalam waktu maksimal 1 tahun atau kurang. Nah, itu modal kerja. Nah, kalau kita melihat di laporan keuangan masa lalunya dua roda baik ini, kita lihat di sini dua roda baik memiliki beberapa aset lancar dan kewajiban lancar. Nah, untuk kepentingan kita membangun model terkait modal kerja, kita akan keluarkan kas dan setara kas. Kita akan keluarkan ini karena kas dan setara kas ini nanti datanya akan kita ambil atau kita akan peroleh dari laporan arus kas. Dan laporan arus kas sendiri itu datanya terdiri dari banyak akun di sini kan. Jadi untuk laporan arus untuk kas dan setara kas ini ya memang dia masuk kategori aset lancar. Namun untuk kepentingan kita membangun modal kerja ini kita keluarkan. Karena ini akan diambil datanya dari laporan arus kas. Nah, kita lihat dulu di sini beberapa akun piutang, mungkin yang latar belakangnya bukan dari keuangan, saya akan perjelas. Piutang, di sini piutang bersih artinya piutang ini yang ditampilkan ini sudah dikurangi dengan piutang tidak tertagih. Piutang di sini artinya dua roda baik memiliki tagihan. Di sini dia memiliki tagihan. Nah, di sini kita asumsikan piutangnya piutang bersih. Nah, lalu ada juga persediaan. Persediaan ini ya barang dagang ya. Persediaan ini bisa berupa barang jadi atau barang setengah jadi. Nah, ini persediaan. Lalu ada perlengkapan. Nah, perlengkapan ini seperti misalkan eh, printer mungkin ya. Lalu juga untuk di pabrik mungkin oli. Nah, itu perlengkapan. Jadi melengkapi kegiatan dalam rangka memperoleh pendapatan. Perlengkapan dan biasanya memang habis dalam waktu 1 tahun. Nah, aset lancar lain ini banyak ya. Kalau di industri, setiap industri mungkin punya bentuk transaksi yang berbeda yang masuk kategori aset lancar lain. Nah, di sini bisa berupa misalkan kita sudah membayar premi asuransi untuk perlindungan 1 tahun ke depan. Nah, itu kan masuk premi dibayar di depan. Begitu juga dengan uang sewa yang kita bayarkan 1 tahun di depan. Nah, uang sewa yang kita bayarkan 1 tahun ke depan, yang untuk masa sewa 1 tahun ke depan itu kita bisa kategorikan sebagai apa namanya pembayaran sewa di muka. Nah, itu juga masuk aset lancar. Nah, untuk kewajiban, ini juga ada kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Di sini ada utang pemasok, ya sesuai namanya, utang kepada pemasok, supplier kita. Nah, untuk ini modal kerja, utang modal kerja, memang ini masuk jangka pendek. Cuma ini nanti akan kita bahas waktu kita membangun model terkait kewajiban perbankan, financing. Jadi ini walaupun dia masuk ke modal kerja, tapi dia tidak akan kita pertimbangkan dalam pembangunan model kerja kita. Karena ini kalau dilihat di sini KMK ini kredit modal kerja ini sifatnya dia standby loan
Artinya pencairan dana ini bisa dilakukan kapanpun saat kita modal kerjanya negatif. Modal kerja negatif artinya aset lancar kita itu lebih rendah dibanding kewajiban lancar kita. Jadi dalam hal ini sifatnya standby loan dan ini kita tidak pertimbangkan dalam model kerja kita karena ini nanti akan dibangun ada model tersendiri untuk membangun modal kredit model kerja ini ya. Lalu juga ada beban accrual. Nih beban accrual misalkan seperti ini beban yang sudah terjadi cuma belum kita selesaikan. Nah, kalau misalkan pembayaran gaji karyawan setiap tanggal 25, lalu tanggal 31 kita melakukan closing penerbitan laporan keuangan, maka dari tanggal 26 sampai tanggal 31, 5 hari kerja, ini kan karyawannya beraktivitas. Mereka melakukan produksi, mereka melakukan pekerjaan administrasi. Nah, karena kita pembayarannya dalam bulanan, maka 5 hari kerja ini mereka sudah berhak memperoleh gaji secara pro rata 5 hari, cuma belum kita bayar, karena kan pembayarannya setiap tanggal 25. Nah, ini disebut beban accrual. Beban yang sudah terjadi, cuma kita belum membayar. Nah, ini memang masih kewajiban, karena kita memiliki kewajiban kepada karyawan. Lalu juga ada pendapatan ditangguhkan. Pendapatan ditangguhkan ini mungkin klien kita, nasabahnya Dua Roda Baik ini mungkin sudah menyetor uang muka, namun kita belum mengirimkan barang yang mereka pesan. Nah, uang muka yang kita terima ini kita sebut dengan pendapatan ditangguhkan. Pendapatan yang belum bisa kita catat sebagai pendapatan. Jadi ditangguhkan sampai kapan? Sampai kita memenuhi kewajiban kita, yaitu berupa menyerahkan sepeda. Menyerahkan sepeda yang dipesan oleh konsumen. Dan ada juga kewajiban lain. Nah, ini mungkin kewajiban-kewajiban yang misalkan seperti kewajiban kepada karyawan. Nah, ini juga, atau kewajiban-kewajiban yang lain yang sifatnya insidental gitu ya. Yang sifatnya insidental dan ini kita bisa masukkan ke kewajiban lain. Nah, itu sekilas mengenai modal kerja. Berikutnya kita akan membahas mengenai cara membangun model terkait modal kerja.